Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Folklor sejarah ini merupakan ilmu hasil interaksi antara folklor dan juga ilmu sejarah. Jadi folklor ini merupakan ilmu budaya yang sebenarnya dulu merupakan bagian dari antropologi, tetapi kemudian folklor bisa bertahan dan menjadi ilmu yang mandiri, yang lepas dari antropologi. Jadi folklor adalah ilmu yang mengindikasikan, ya, folk itu adalah kolektif, lore adalah tradisi. Jadi berbicara mengenai tradisi yang dimiliki oleh folk, oleh masyarakat atau kolektif. Jadi setiap kolektif mempunyai ciri-ciri kebudayaannya, dan hal itu karena berbentuk, ya, lisan. Jadi biasanya folklore ini yang paling banyak adalah folklore lisan, kemudian ada folklore setengah lisan, dan juga ada folklore non lisan. Nah, pada dasarnya folklore lisan inilah yang mendokumentasikan, ya, peristiwa sejarah secara lisan. Jadi diturunkan, ya, dari beberapa generasi. Nah, meskipun juga ada folklore yang tadi berbentuk setengah lisan, ada juga yang non lisan. Jadi kalau semuanya itu dicermati, maka folklore ini merupakan cabang antropologi yang merupakan ilmu kebudayaan, dan tentu saja kebudayaan lisan, setengah lisan, dan non lisan ini memang menghinggapi berbagai masyarakat pada masa yang lampau. Nah, disitulah sejarawan mestinya memang harus mengamati atau mencermati, ya, folklorisan seperti cerita rakyat, ya, mitos, legenda, dan dongeng, kemudian juga bahasa yang dipakai, bahasa lisan, kemudian juga hal-hal yang berbau lisan seperti teka-teki, ya, kemudian juga peribahasa, ya. Jadi sebenarnya kekayaan folklore ini menunjukkan kepada masa lampau. Jadi dalam artian memang folklore ini menyatakan masa lampau yang sebenarnya sangat lengkap, ya, kalau di terutama untuk meneliti sejarah yang non dokumentatif, ya, artinya tidak menggunakan dokumen sebagai sumber. Jadi yang setengah lisan, ya, jadi ada lisannya, tapi kemudian juga ada geraknya, ya. Jadi ada gerak dan lisan, misalnya seperti tari-tarian, gitu ya. Itu adalah juga folklore setengah lisan. Kemudian eh, banyak, ya, saya kira bentuk-bentuk folklore lisan dan setengah lisan. Dan yang non lisan itu adalah misalnya senjata khas, ya, rumah khas, rumah arsitektur tertentu, gitu ya. Jadi sebenarnya secara menyeluruh atau secara komprehensif, ya, folklore itu berbicara mengenai kebudayaan, baik yang dituturkan melalui lisan maupun yang setengah lisan maupun non lisan. Jadi memang folklore ini memang harus didudukan bersama-sama dengan ilmu sejarah supaya di kemudian hari, ya, dari hasil eh, berinteraksi dan transaksi, maka di kemudian hari akan muncul ilmu baru, yaitu folklore sejarah.
Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.